Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dingin gelap gulita, tak ada cahaya di angkasa. Berjumpa lagi bersama Ibu Elia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, apa saja kegiatan yang kalian lakukan hari ini? Ya, ada yang berolahraga, ada yang membaca buku, dan sebagainya. Setiap hari, kita pasti melakukan kegiatan. Agar kegiatan dapat dilakukan dengan benar, kita memerlukan petunjuk dalam teks prosedur. Pada pekan lalu, kita telah belajar merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Hari ini, kita akan belajar materi menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kutipan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Artinya, dengan berpikir positif, kehidupan kita pun akan bertambah positif, termasuk dalam belajar. Dengan berpikir positif, hati kita juga akan terbawa positif, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dalam teks prosedur dan mampu mengidentifikasi kebahasaan dalam teks prosedur. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara-cara dengan tujuan memberikan pengarahan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gambar di samping adalah contoh teks prosedur. Teks prosedur ini memberitahu pembaca cara melakukan sesuatu dengan beberapa tahapan. Teks prosedur cara mencuci tangan saat pandemi COVID-19 ini akan kita analisis struktur dan kebahasaannya. Ada yang tahu apa saja struktur teks prosedur? Ya, struktur teks prosedur terdiri atas 3 struktur. 1. Tujuan. Dalam tujuan berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. 2. Langkah-langkah. Dalam langkah-langkah terdapat perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. 3. Penegasan ulang. Biasanya, penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Selanjutnya, mari mengidentifikasi struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Pada teks prosedur ini bertujuan memberikan kemudahan untuk masyarakat di seluruh dunia dalam mencuci tangan yang benar sesuai protokol Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Tujuan ini terdapat pada bagian pengantar atau pembuka. 2. Langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah, terdapat 4 langkah cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Dalam tahapan ini, tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar. 3. Penegasan ulang. Terdapat di akhir teks prosedur. Pada bagian ini, terdapat saran atau tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan, yaitu rajin mencuci tangan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Ada yang tahu apa saja kebahasaan teks prosedur? Ya, kebahasaan teks prosedur terdiri atas 4 bagian. 1. Kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan, yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikelah. 2. Kata teknis berkaitan secara khusus dengan bidang tertentu yang dibahas dalam teks prosedur. 3. Kata penghubung atau konjungsi temporal yang bermakna penambahan atau mengacu pada urutan waktu. 4. Pernyataan persuasif yang digunakan sebagai ajakan maupun anjuran bagi pembaca yang mengandung kata atau frasa sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, ayo, dan lain-lain. Mari mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. 1. Kata kerja imperatif. Pada bagian kata kerja imperatif terdapat kata satukan, gosokkan, cucilah, dan keringkan.
Kata kerja tersebut termasuk kata kerja imperatif karena isinya mengandung perintah dan menggunakan akhiran kan, akhiran i, dan partikelah. Contohnya, bentuk kata dasar basa ditambah dengan imbuhan atau partikel i menjadi kata kerja imperatif yaitu basahi, dan seterusnya. 2. Kata teknis. Pada bagian kata teknis terdapat kata pandemi dan COVID-19. Kata tersebut berkaitan dengan bidang kesehatan yang dibahas dalam teks prosedur. 3. Konjungsi temporal. Pada bagian ini terdapat pada kata kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Mengapa kata tersebut termasuk dalam konjungsi temporal? Karena kata-kata tersebut mengacu pada urutan waktu. Contoh kalimatnya, selanjutnya, cucilah tangan Anda minimal 20 detik. Konjungsi tersebut terdapat pada kata selanjutnya. 4. Pernyataan persuasif. Contoh penggunaan kalimat persuasif bisa dilihat pada kalimat 1. Sebaiknya Anda rajin mencuci tangan agar dapat mencegah penyebaran COVID-19. 2. Ayo cegah COVID-19. Mengapa termasuk pernyataan persuasif? Karena kata sebaiknya digunakan sebagai anjuran, sedangkan kata ayo digunakan sebagai ajakan bagi pembaca. Anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas 3 bagian, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Adapun kebahasaan teks prosedur terdiri atas 4 bagian, yaitu kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi temporal, dan pernyataan persuasif. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan dengan menggunakan teks prosedur cara mencegah penularan COVID-19. Tugasnya, pertama, kalian harus menganalisis struktur dari teks prosedur. Yang kedua, kalian harus menganalisis kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Apabila ada hal yang kurang dipahami, kalian bisa langsung menghubungi Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Salam sastra, salam budaya. Semoga selalu sejahtera dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.